Empedokles dan Pitagoras, banyak kutipan-kutipan di Ihya Ulumuddin. Dan kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa filsafat itu rancu, tidak bisa menjadikan orang ini berkualitas atau dalam kehidupannya tidak mungkin benar kalau hanya berpegang pada filsafat. Maka Imam Ghazali coba-coba dulu asalnya masuk ke dunia tasawuf. Pertama kali beliau menulis Minhajul Abidin, bukan kitab tasawuf, bukan. Ini baru metodologi ibadah. Supaya ibadah itu berkualitas, maka begini. Itu ditulis dalam kitab Minhajul Abidin. Laisa min kutubit tasawuf. Faqat Minhajul Ibadah. Kemudian Imam Ghazali coba-coba menulis tasawuf, banyak sekali. Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Sirrul Alamin, Mishkatil Anwar, dan lain-lain. Puncaknya adalah Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali separuh awal bicara syariat, dari babul ilm, babul miyah, babul toharo, babul sholah, dan seterusnya. Separuh akhir dibagi dua, Rubu'ul Muhlikat dan Rubu'ul Munjiyat. Rubu'ul Muhlikat, apa saja yang bisa menghancurkan manusia, takabur, hasad, hiqad, sum'ah, su'udhan, riya, ujub, dan seterusnya. Apa-apa yang menyelamatkan manusia di akhir sendiri, namanya Rubu'ul Munjiyat, taubat, wara', zuhud, tawakal, ridho, syukur, sakinah, tumakninah, dan seterusnya, qanaah, dan seterusnya. Ada yang menarik dalam kitab Ihya. Ketika bicara tauhid, wah ini jam berapa ini? Ada yang menarik dalam kitab Ihya. Ketika bicara tauhid, gak ada yang selain Ghazali, gak ada seperti ini. Kelebihan Ghazali membagi tauhid menjadi 4. Pertama, kishr. Yang kedua, kishr. Yang ketiga, lub. Yang keempat, lub bil lub. Kishr, kulit, seperti kelapa. Seperti kelapa contohnya itu. Apa yang di luar apa namanya? Sepet. Sepet itu tauhidnya orang awam. Mulutnya mengatakan la ilaha illallah wa qalbu ghafil. Hatinya lupa dengan makna dalam. Ini sepet ini. Sepet ya. Kulit kelapa yang di luar itu loh. Al-Jawzul Hindi kishru مش موجود في الدول العربية كثير هنا في مش عارف أنا الإمام غزالي يمثل بالجوز الهندي. أنا أعرف لماذا هو يمثل أو جاء بالمثال الجوز اللي معناه مش موجود في دول الشرق الأوسط في إندونيسيا ماليزيا كثير. جوز الهندي kelapa له قشرين قشر وقشر القشر بعدين له لب ولب اللب جوز الهندي. Kulit seperti yang paling luar itu tauhidnya orang awam. Barangkali kita-kitaan barangkali kita nggak usah ngaku khosoh lah, ini awam lah. Mengatakan la ilaha illallah wa qalbuna ghafil an ma'na. Mulut lisan hanya mengatakan la ilallah, hati kita kosong, tidak dibarengi dengan arti dan penghayatan. Itu mulut kita itu setiap hari seperti itu. Ini mulut masih halus loh. Kalau mau kasar cangkem kita. Al-sinatuna kadhibah, al-sinatuna ghafilah, nahnu ghafalah. Lisanuna yaqul la ilaha illallah wa qalbuna ghafil. Wa qalbuna yuhibbud dunya wal jah wal mal wal fulus wa deposito wal bank wa bursa efek wa sayarat wa nujum manasib. La ilaha illallah wa qalbuna fulus. Kishr, tauhid ini kishr. Wa kishru kishr, ada kulitnya kulit. Ini tauhidnya orang munafik. Ya. Yang lub, yang isi. Ini kita-kitaan. Ya kelas menengah lah. La ilaha illallah. Hatinya lihat bahwa semua yang banyak ini bersumber dari satu wallah. Al-kathrah allati ra'aituha bi'ain sadiratun minal ahadil wahid. Jadi ketika mulut kita mengatakan la ilaha illallah, itu artinya yang banyak ini, semua ini
muncul atau diciptakan oleh satu Al-Ahadul Ahad. Itu masih lub itu. Nah, sekarang kalau meningkat lub bil lub, santen, sudah menjadi santen. Apa itu? Tauhidnya lub bil lub ini. Yang kelihatan cuma satu. Yang ada ini tidak ada yang kelihatan mata. Jadi sebenarnya kita aja. Sebenarnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Contoh, Ahmad ada di kantor. Kita menggunakan kata ada karena Allah ada. Bukan karena kita, bukan. Ahmad tidak ada di kantor. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Saya ulangi. Belum paham. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Bahkan kita ini hanya manifest dari yang ada tersebut. Paham alhamdulillah enggak ya, enggak apa-apa belum? Nah, maka sebenarnya yang ada hanyalah Allah al-qaim binafsih, qiyamuhu bidzatih. Kalau yang adanya diadakan berarti tidak ada. Wal adam. Kalau adanya diadakan. Kita ini hanya HGU. Hak guna usaha. Kita diberi ada 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Maunya berapa? Maunya berapa tahun dipinjami ada ini? Contoh, domir, pronoun, kata ganti ada 3. Ana, anta, huwa. Ana, aku. Ana Said, ana Ahmad, ana Toto, ana Sukardi, ana Zainab, ana Maryam. Paham kan? Paham ya? Silakan dipakai. Ana Ahmad, ana Sukardi, ana Abu Bakar, ana Hasan. Aku Zainab, aku Maryam, aku Dewi, aku Evi. Mati semua nanti. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali ana. Artinya, la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana, kecuali aku. Artinya, puncaknya. Artinya, la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad mati, aku Hasan mati, aku Toto mati, aku Sukardi mati, aku Zainab mati, aku Maryam mati. Tinggal aku Allah. La ana illa ana. Oleh karena itu zikirnya orang khawas, zikirnya bukan la ilaha illallah. Ana. Aku itu zikirnya yang paling top. Zikir khasah ana. Zikirnya orang awam la ilaha illallah. Zikir yang ulama la ilaha illa huwa. Tingkat lagi khas la ilaha illa anta. Khasul khas la ana illa ana. Puncaknya ana. Alah. Gak paham ini, jelas gak paham ini. Nah, tapi Imam Ghazali, pengaruhnya Imam Ghazali, bukan hanya pada Indonesia, bukan hanya kepada Indonesia. Pemikiran Islam, apa pengaruhnya? Imam Ghazali berhasil mentaufikkan, mengharmoniskan antara syariat dan tasawuf. Belum Ghazali, fuqaha dan sufiyah sering bertengkar. Kata fuqaha, contohnya sholat. Sholat itu harus kiblatnya lurus, pakaiannya bersih, baunya harum, fatihahnya fasih, harus mujawad, ikhfa idharnya harus benar lah. Tidak siratal mustaqim. Harus begitu, harus lurus. Kata sufi, alah, kalau hatinya nggak khusyuk percuma sholat kamu itu. Sholat yang penting khusyuk. Walaupun kopiannya malang nggak apa-apa. Pakainya kaos singlet nggak apa-apa. Sarungnya cap gajah dulu 3 bulan belum dicuci nggak apa-apa. Yang penting hatinya tawajuh, al khusyuk wal hudur. Kata sufi. Sering bertengkar.
Akhirnya sering fuqaha meremehkan sufi, sufi meremehkan fuqaha. Apa ilmu kamu tuh? Saling-saling kamu kulit saja. Kata fuqaha, kamu ini sesat, dolal. Jauh sekali dalam memahami agama ini, kata fuqaha kepada sufi. Al-Hallaj adalah korban daripada fanatisme zahir. Al-Hallaj divonis mati oleh Ibnu Dawud Al-Zahiri tahun 309. Bakar, kepalanya dipancung, dibakar, debunya dibuang ke sungai Dajlah. Nah, itu tahun 13, tahun 309 ketika Khalifah Al-Muqtadir pindah. Nah, itu korban. Begitu pula Ghulam Al-Khalid, bahkan Junun Al-Misri pernah dipanggil Al-Khalid Mutawakil dan dipenjara beberapa hari. Itu sufi dan fuqaha terutama hadis. Datang Imam Ghazali, apa kata beliau? Dua-duanya sholat harus bersih, fasih Fatihahnya, wudunya sempurna, pakaiannya benar, kiblatnya lurus, hatinya pun harus khusyuk. Itu Imam Ghazali itu. Dua-duanya harus. Berangkat dari mana? Berangkat dari Allah memanggil Nabi Musa. Datang Nabi Musa menghadap Allah, apa kata Allah? Fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan dua sepatumu, kamu berada di jurang yang suci, lembah yang suci. Kata ahli tafsir, ya sepatu ini. Kata sufi, ya Allah, repot-repot jauh-jauh Nabi Musa datang menghadap Allah, hanya perintah melepas sepatu. Orang remeh-temeh banget perintahnya. Nggak mungkin perintahnya remeh begitu. Jadi apa? Kata sufi, Nabi Musa menghadap Allah diperintah melepas dua hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Na'laik. Kata ahli tafsir, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'laika maknanya hawa nafsu dari mana itu? Kalau na'laika maknanya sandal, bakyak, terumpah, selop, sepatu, ceplek, apa lagi? Itu bisa. Sepatu, sandal, terumpah, selop, gemparan, teklek, boleh. Tapi kalau na'laika maknanya hawa nafsu, jauh banget. Imam Ghazali berkata, dua-duanya. Nabi Musa datang menghadap Allah, sepatunya dilepas, hawa nafsunya pun dilepas. Dua-duanya. Seperti kita ketika sholat ke masjid, sepatu dilepas, hawa nafsu dilepas. Sholat kita khusyuk. Selesai sholat, sendal dipakai lagi, hawa nafsu pun kembali lagi. Itu Imam Ghazali dalam rangka menggabungkan antara syariat dan hakikat. Beliau mengatakan hakikat adalah fondasi, syariat adalah atap, al-haqiqah al-asas, wa syariah as-saqaf, wal jidar tembok keliling al-akhlaqul karimah. Ada fondasi, tidak ada atap, bukan rumah. Ada atap tanpa fondasi, ya ambruk. Ada fondasi, sudah ada atap, belum ada tembok keliling, ya belum rumah. Maka hakikat, akhlakul karimah, baru bicara syariat. Itu menurut Imam Ghazali. Terserah mau setuju apa enggak, terserah menurut Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Wahabi enggak setuju, Wahabi enggak setuju, syariat dulu. Masya Allah. Sweeping, solu. Orang sholat itu diperintah. Sholat itu orang khusyuk. Orang sholat itu diperintah. Toko harus tutup, solu. Dipaksa sholat, dipaksa. Sholatnya nggak akan khusyuk. Sholatnya dipaksa. Entah wudhu apa enggak itu, yang penting toko tutup lari sholat itu. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan, yang penting al-hudur wal khusyuk. Dan yang menarik lagi, Imam Ghazali berani mengkritik batiniyah. Dan itu atas perintahnya Khalifah Al-Mustadhiri. Beliau menulis kitab Fadaihul Batiniyah. Kejahatan orang-orang kelompok kebatinan. Itu Al-Afwan Sidi min Iran. Al-Batiniyah tasdur min ajanib, min ajnabiyah. Laisa min Qur'an wal hadith.
duruz, alafu, duruz, wal bahaiyah, wal qadyaniyah, allati la ya'tarif biwujud syariah. Alawiyah, alladzina la yusallun illa marratain fi sanah, al-Idul Fitri wa Idul Adha faqat. Kelompok batinnya Al-Alawiyah, Nusairiyah, Duruz, Bahroh. Bahroh itu ada di Bali ada. Syiah Bahroh di Bali ada. Itu tidak tidak meyakini sholat wajib. Maka sholatnya setahun cuma 2 kali. Iri dan Idul Adha. Itu batinnya di Timur Tengah. Kalau batin di Indonesia banyak banget. Sabto Darmo, Gotoloco, Darmo Gandul, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan. Barangkali ada 215 ada. 215 yang oleh Mahkamah Konstitusi akan dimasukkan dalam KTP. Nanti agama banyak sekali nanti. Parlin, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, dan seterusnya. Ada batin di Indonesia. Saya batinnya di Syarq al-Awsat. Kebatinan itu ada yang masih dekat dengan Islam, ada yang jauh dengan syariat, ada yang menghina malah. Sarengat itu apa? Nek saren jengat. Kalau tidur bangun, itu namanya sarengat. Mekah itu mekaka. Mekah itu artinya buan yang Mekah itu mekaka. Ini kebatinan sangat jauh dari agama. Ada yang agak dekat ada. Walhasil batiniyah la ya'tarifuna biwujub syariah. Ada maqala Imam Ghazali fil kitab Fadaihul Batiniyah al-Mustadhiri. Karena kitab itu dihadiahkan kepada Khalifah Abbasiyah al-Abbasi al-Mustadhiri. Kemudian, dikit lagi. Keberanian Imam Ghazali luar biasa keberanian. Ketika dalam kitab Ihya ada pasal namanya Asnaful Maghrurin. Asnaful Maghrurin apa artinya? Macam-macam yang orang terpedaya, yang tertipu. Beliau berangkat dari ayat Quran, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Maaf, dengarkan maaf. Terutama yang suka demo ini. Langsung Allahu Akbar, dengarkan. Wahai orang manusia, jadi Allah pasti benar. Kamu jangan tertipu dengan dunia. Ala taghurrannakum hayatud dunya. Jangan tertipu uang, harta, jabatan, pangkat, perempuan. Itu gampang. Itu mudah itu. Mudah. Yang sulit ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu oleh sesuatu yang kelihatannya lillahi agama, demokrasi, rakyat. Walah, rakyat apa? Isinya hawa nafsu, ambisi. Atau namanya Allahu Akbar. Dibayar aku ngerti aku. Sing bayar sapa aku ngerti. Bayangkan Pak, bayangkan nih. Coba yang tenang kita pikir. Yang tenang Pak, jangan emosi. Istiqlal untuk tidur ngeces, sholat Jumatnya di Monas, bener nggak itu? Ayo, pikir yang tenang, jangan emosi. Tidurnya di Istiqlal, jadi masjid untuk ngeces, ngiler. Tapi sholat Jumatnya di Monas, silahkan, pikir yang tenang. Saya bukan bela Ahok nggak, alhamdulillah Ahok sudah di penjara, saya senang. Tapi saya tidak setuju sholat di Monas. Saya tidak setuju Jumatan di Monas. Niatnya pun bukan sholat, dibayar itu. Saya tahu persis yang berangkat dari Cirebon Indramayu. Yang bayar sopo ya kuruh. Coba pikir yang tenang. Nginepnya di Istiqlal atau di masjid-masjid yang lain. Banyak. Masjid-masjid juga untuk tidur. Datang ke hari Kamis, malamnya tidur di masjid. Ada Istiqlal, Jumatannya di Monas. Pikir Pak, pikir yang tenang pikirannya. Jangan emosi. Dan itu katanya membela Islam. Ya. Katanya membela Islam. Hawa nafsu itu. Maka Imam Ghazali membagi orang yang terpedaya dengan hawa nafsunya. Ada berapa itu? Ada banyak. Nomor satu yang paling banyak adalah ulama.
Aktsarul maghrurin al ulama. Kalau sudah jadi mufti, waduh disanjung-sanjung. Duduk harus di depan, gak mau di belakang. Harus dihormati. Tangan harus dicium. Waduh, kalau disinggung sedikit marah. Nanti kamu jangan kritik saya. Ini maghrur bi anfusihim. Maghrurina bi anfusihim. Nomor 2, ada 11 macam ulama maghrur itu. Ahli lughah, ahli seminar, ahli ilmu kalam, ahli fikih, ahli kalau habis ceramah ditepuki tangan, waduh luar biasa terkenal. Maghrur binafsih, orang terpedaya, tertipu dengan hawa nafsunya. Terkenal melalui medsos ceramahnya. Kalau sudah ceramah ditepuki tangan, amplopnya juga besar itu. Amplopnya sahih. Amplop ada 3 macam. Kalau tebal sahih, kalau tipis dhaif. Kalau tipis tapi yang lungkah bercawe doayu, sahih leweri. Lillahi ta'ala berjuang apa itu? Berjuang apa itu? Istighothah, doa bersama, nangis, alah. Kalau betul-betul berdoa, tatajafa junubuhum al-madaji' yad'una rabbahum. Benar-benar mendoakan bangsa ini malam-malam bangun. Zafa junubuhum, bangun mendoakan bangsa Indonesia dengan nangis, khaufan wa tama'. Kalau hanya doa bersama di Monas, walas, itu duit semua itu. Ini saya hanya sekedar mengelaborasi Ghazali nih. Saya enggak. Kalau mau betul-betul Anda mendoakan bangsa Indonesia, bangun malam. Tatajafa junubuhum al-madaji' yad'una rabbahum khaufan wa la tarnafsum ukhfilahum min qurtan jazaa ma kanu ya'malun afaman kana fasiqa la yastawun, sama sekali. Oleh karena itu kalau Imam Ghazali mengatakan aktsarul maghrurin bi anfusihim al ulama. Fuqaha, apalagi ahli fikih, wah ahli helah, ahli tanya apa saja silahkan, nanti halal semua nanti. Kawin itu bisa halal semua, bisa 11 macam. Tanpa wali ada saksi bisa, tanpa saksi ada wali bisa, tanpa wali tanpa saksi juga bisa. Fikih kan cuma untuk helah. Ya, ada lagi al-umara, pejabat. Itu 6 macam. Ada 9 macam. Ada lagi al-aghniya al-maghruruna bi amwalihim. Itu 6 macam. Orang yang tertipu dengan kekayaannya. Itu 6 macam. Orang tertipu dengan jabatan 9 macam. Yang tertipu dengan ilmunya 11 macam. Astagfirullahaladzim. Termasuk saya barangkali. Kalau nggak dihormati, kalau nggak disebut namanya tersinggung. Ya, kalau acara harus disebut. Yang terhormat, Ketua Umum PBNU. Kalau nggak disini tersinggung itu. Apalagi kalau nggak diamplopin tersinggung. Udah. Maghrur. Imam Ghazali. Nah, kemudian Imam Ghazali jadi rektor 2 tahun. Lama-lama beliau menangis. Hidup saya ini apa ini? Apa hidup saya ini? Bangun tidur, sholat subuh, sarapan atau wirid sebentar, sholat wirid, sholat sarapan, berangkat ke universitas, duduk di kursi meja, surat-surat tanda tangan, ngajar, selesai pulang, tidur, istirahat, bangun subuh. Apa ini? Coba bayangkan Pak, bayangkan. Ayo sampean renungkan. Hidup kita ini loh, hidup kita rutin sekali. Adakah setiap hari kita ini semakin bertambah imannya? Semakin meningkat iman kita dengan hidup rutin yang kita lakukan? Bangun tidur, sholat subuh, wirid sebentar, sarapan, berangkat kantor. Di kantor ya kerjaan-kerjaan, pulang, maghrib pulang, makan malam, tidur, sholat isya, tidur. Banyak berkali tahajud juga. Tiap hari rutin saja. Adakah, ayo kita tanya masing-masing. Adakah rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu menambah iman kita? Nah, tanya silakan masing-masing, tanya sendiri-sendiri. Adakah menambah iman kita? Imam Ghazali. Hidup saya ini ala syafa jurufin har. Saya ini hampir saja masuk jurang neraka. Kalau rutinitas saya begini, tidak bertambah imannya, tidak sama sekali bertambah khasyah wal khauf minallah, tidak bertambah, tidak semakin khauf, hanya rutin saja. Akhirnya Imam Ghazali mengajar tidak bisa.
Ngajar tuh nggak keluar suaranya nggak keluar. Arab ngomong apa sih? Mau ngajar apa ini ya? Ngajar fikih, fikih cuma ilmu helah. Ngajar filsafat, filsafat rancu. Ilmu kalam, cuma ilmu perdebatan. Apa ini? Nggak keluar suaranya. Akhirnya jabatan rektor ditinggalkan. Beliau mengembara sampai ke Mesir, terus sampai ke Suriah, di Damaskus, mengunci diri di menara Masjid Al-Amawi Damaskus 4 bulan. Menurut beliau setelah 4 bulan itu, fakana makana wala tas'al 'anil khabari. Terjadi kepada saya apa yang telah terjadi dan jangan tahu apa ceritanya. Apa yang telah kau dapatkan 4 bulan itu. Nggak bisa digambarkan. Jadi kata Imam Ghazali, ada ilmu, ada sesuatu yang wujud nyata, tidak bisa ditulis, tidak bisa diucapkan, tidak bisa digambarkan. Kecuali bitajribah, dilaksanakan sendiri. Malah nyuwun sewu, mohon maaf. Dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali, mohon maaf, mencontohkan seperti orang jima. Orang ML. Apa? Making love. Jima. Ayo tulis. Nikmatnya orang jima. Ayo tulis. Gak bisa. Atau ceritakan. Ayo nikmatnya lu ya. Paling saya dari malam jima enak sekali ya. Gitu aja bulan. Ceritakan. Seperti apa enaknya. Gak bisa. Tapi apa? Dirasakan. Tidak bisa diucapkan. Tidak bisa ditulis. Tapi dilakoni seorang usah diomong kayak dilakoni. Nah itu. Jadi ada ilmu kenikmatan yang luar biasa yang falatas al-anil khobari. Kamu jangan tanya ceritanya gimana kamu. Anda ketika 4 bulan di menara Masjid Amawi dapat apa? Latas fakana makan memang bagaimana? Fakana makana falatas al-khobari lah. Apa yang terjadi di hidup saya jangan tahu, jangan tanya lagi. Imam Ghazali pulang dari Amawi, dari Damaskus, malah dikritik oleh muridnya Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, seorang muridnya dan qadhi Maliki, faqih Maliki. Jumpai Imam Ghazali yang sedang mengembara, bawa tongkat, pakaiannya sederhana. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda tidak pulang saja memimpin lagi madrasah nizamiyah atau universitas nizamiyah? Dikritik oleh muridnya. Muridnya ahli fikih soalnya, kurang dalam lah. Ibnul Arabi. Kemudian Imam Ghazali pulang, mencoba mengajar lagi, malah nggak bisa sama sekali. Mencoba ngajar lagi di universitas, di depan mahasiswanya. Mulutnya tidak bisa ngomong. Apa yang saya omongkan? Yang saya ajarkannya apa ini? Ilmu ma'rifah, ilmu kasyaf, raf'ul hijab, nggak bisa diceritakan. Ilmu hakikah, ilmu batin, ilmu kasyaf, ma'rifah, kasyful hijab, nggak bisa diceritakan. Akhirnya Imam Ghazali pulang ke desanya, kemudian menyendiri dan berdalam. Tidak lama kemudian raji'un aidun ila rafiqil a'la ilallah. Beliau akan wafat, sholat subuh, kemudian kafannya ditaruh di dadanya, kemudian wafat. Jadi beliau sudah tahu akan wafat. Bahkan beliau mengatakan, seandainya saya umur panjang, saya akan mendalami ilmu hadis. Tapi beliau tidak umur panjang, maka Imam Ghazali bidu'ati fil hadis muzjah. Beliau tidak ahli hadis. Seandainya umurnya panjang dan beliau mendalami ilmu hadis, akan muncul Bukhari kedua, insyaallah. Bukhari second Bukhari. Sayang umurnya cuma 55 tahun. Sedikit tentang kasyaf. Di dalam hati setiap manusia ada namanya dzauq, intuisi. Melalui basirah, bali insanu ala nafsihi basirah. Kalau Al-Qamah, yang basirah ini gunanya untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, membedakan mana baik mana buruk. Wa wadainahun najdain fattabayyan rusyd min al-ghayy. Basirah, bukan basar. Ada basar, fil qalb basirah, the eye of heart. Nah, basirah selalu menerima khawatir. Katakan sebentar, lagi 5 menit lagi. Ide, lintasan, itu datang ke basirah, ide, khawatir bahasa Arabnya. Khawatir ada 4. Kalau menurut Maslow itu psikolog Yahudi, manusia ini binatang.
Kalau ada uang,